Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam jumpa kembali untuk kuliah keterampilan wajib kewirausahaan yang dilakukan secara daring karena situasi dan kondisi pada saat ini masih belum memungkinkan kita untuk melakukan pertemuan secara langsung atau tatap muka langsung. Baiklah saudara-saudara, pada pagi hari ini kondisi cuaca beberapa hari ini diguyur hujan sehingga suasananya sangat dingin. Ini tentu menjadi males untuk melakukan aktivitas apapun. Tetapi karena pagi hari ini saudara ada tugas kuliah keterampilan wajib kewirausahaan, semalas apapun saudara harus tetap mengikuti dengan seksama. Pada perkuliahan pagi hari ini melanjutkan materi kuliah yang lalu, yaitu rencana bisnis. Pada akhir materi kuliah yang lalu, rencana bisnis, di situ sudah diuraikan beberapa tahapan-tahapan untuk melakukan kegiatan guna menyusun rencana bisnis. Namun yang perlu saudara perhatikan bahwa rencana bisnis itu akan menjadi usang atau tidak dapat diterapkan lagi. Karena apa? Rencana bisnis itu mempunyai sifat yang situasional. Situasional apa? Anasir-anasir atau parameter-parameter yang digunakan untuk rencana bisnis saat ini juga berlaku saat ini. Kalau itu dilaksanakan baru 1 tahun kemudian, bahkan 2 tahun kemudian, parameter-parameter yang digunakan untuk menyusun ini sudah tidak sesuai dengan situasi kondisi yang akan datang. Karena apa? Semua harga mesti sudah mengalami perubahan. Biaya transportasi mengalami perubahan. Harga bahan baku mengalami perubahan dan lain sebagainya. Sehingga rencana bisnis yang saudara buat kalau tidak segera dieksekusi atau dilaksanakan, maka akan menjadi usang. Dengan kondisi yang demikian ini, kalau saudara menjadi seorang entrepreneur, harus bisa bertindak cepat ini. Dibuat ya terus dilaksanakan. Tetapi juga harus sabar dan ulet. Inilah yang cepat, sabar dan ulet inilah yang diperlukan seseorang untuk menjadi entrepreneur sejati. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, lalu bagaimana rencana bisnis yang baik itu? Rencana bisnis yang baik itu harus singkat dan padat. Artinya memuat pokok-pokok, tidak perlu banyak kembangannya. Kalau hal-hal yang tidak menyangkut masalah pokok yang ditangani, ya tidak usah dimasukkan. Ini. Terus terorganisir rapi dengan penampilan yang menarik. Jadi rapi itu artinya ya diketik dengan urut, baik menurut template urutan-urutannya. Penampilan menarik mungkin disertai ilustrasi gambar atau bagan atau prediksi-prediksinya ke depan. Terus yang ketiga, rencana yang menjanjikan.
Jadi buatlah rencana itu yang menjanjikan. Tingkat keuntungannya, prospek, peluang ini. Terus yang keempat, hindari melebihkan proyeksi, melebih-lebihkan. Potensinya misalnya hanya 60.000 pasar misalnya, dilebihkan 70, jangan. Bahkan kalau perlu proyeksi itu minim. Terus uraikan resiko bisnis yang signifikan apa yang akan dipengaruhi. Misalkan aja resiko bisnisnya gagal pasar, atau artinya barang itu tidak laku misalkan. Atau diprediksi di tengah perjalanan mungkin timbul pesaing sejenis misalkan. Terus didukung tim terpercaya dan efektif. Kalau ini kerja kelompok, ada tim terdiri dari beberapa personal, maka dalam penempatan personal tersebut harus tepat, atau the right man in the right place, tempatkan orang pada tempatnya. Misalkan aja orangnya itu gampang bergaul, bisa merayu, maka itu akan tepat kalau ditempatkan di bagian tim pemasaran. Orangnya disiplin, sulit bergaul, dan lain sebagainya, lebih tepat ditaruh di bagian keuangan misalkan. Terus yang selanjutnya adalah fokus. Dalam melakukan pekerjaan ini fokus. Misalkan tahun pertama ini fokusnya apa? Misalkan saudara punya usaha, misalkan kafe kopi misalkan. Kalau tahun pertama ini fokus ke di rencana usaha, rencana bisnis, fokus pada 3 hal utama, yaitu memasarkan produk minuman kopi dengan 3 varian misalkan. Kopi original, kopi rasa coklat, terus yang satunya kopi apa, terserah. Ini harus fokus itu. Setelah berkembang dan berjalan, lah besok baru dilakukan rencana atau pengembangan bisnisnya lagi. Target pasar, ini harus jelas, target yang dibidik misalkan, sasaran yang dibidik. Selain sasaran yang dibidik, bisa berupa status umur, status kelamin, status lokasi. Nah, yang dipisir mana? Oh, saya mau bidik untuk pemuda, usia remaja. Karena apa? Di usia remaja ini lebih senang mengkonsumsi kopi. Oh, saya mau membidik pemasaran di tingkat desa, terserah saudara. Semuanya harus dibuat realistis. Tidak realistis tuh gimana contohnya, Pak? Contohnya gini, saudara menetapkan harga 1 cangkir kopi, misalnya 10.000. Lihat lokasinya saudara di mana. Kalau itu di kota besar mungkin ya, tapi kalau itu di tingkat desa, bahkan di tingkat kecamatan, harga kopi 10.000 ini terlalu mahal. Karena apa? Harga di warung-warung menjualnya sekitar 2.000 sampai 3.000. Lalu saudara lihat berapa sih pendapatan mereka, kemampuan daya beli mereka. Lah kalau kemampuannya hanya 3.000 atau maksimal 5.000, saudara jual 10.000, ya tidak laku. Maksudnya realistis. Contoh yang lain misalkan aja, kalau saudara ingin memasarkan, membuat produknya itu kue, dan kue itu di pasarnya membidik anak SD, harga roti saudara jual 5.000.
Ini juga tidak realistis. Kenapa? Tidak realistisnya itu uang saku anak-anak SD itu berapa? Kalau uang sakunya 5.000 kan anak SD itu jajannya kan tidak hanya beli kue roti tapi juga bisa minum. Nah, kalau roti produk saudara jual 5.000 ya tidak realistis. Terus yang selanjutnya adalah yang terakhir ini untuk rencana bisnis yang baik, sifatnya harus spesifik. Spesifik ini misalkan harga tidak terlalu tinggi, enak rasanya, ya kan? Ukurannya standar, misalkan aja itu. Jadi inilah gambaran rencana bisnis yang baik. Terus hal yang mendasar untuk rencana bisnis ini, awali ide bisnis saudara, terus dijawab dengan ide bisnis sebagai jawaban. Anda adalah orang yang tepat, karena tadi saudara mempunyai sifat bertindak cepat, sabar, dan ulet. Terus tahu cara menghasilkan keuntungan. Saudara punya strategi ini. Siapa pembeli produk Anda? Terus dana untuk memulai bisnis. Ini hal yang mendasar yang harus saudara kuasai dalam menyusun rencana bisnis. Bagian utama rencana bisnis itu mencakup 3 hal pokok. Konsep dasar, pasar, rencana keuangan. Untuk yang pertama, konsep bisnis, apakah saudara mau bidang industri, struktur bisnis, penawaran produk dan jasa, cara mensukseskan bisnis. Ini ada konsep ini yang saudara kuasai. Struktur bisnis bermacam-macam ini. Jasa juga memacam-macam. Perdagangan misalkan aja di sini. Saya jual jasa. Penjahit ini jasa. Saudara penawaran produk, menjual jilbab misalkan masuk di sini. Terus pasar. Pasar saudara harus menemukan konsumen potensial. Terus alasan pembelian ini. Uraikan kondisi persaingan. Berapa banyak yang ada di pasar. Makanya tadi produk saudara harus punya spesifik. Harus berbeda dengan kondisi produk yang sudah ada. Ini kondisi persaingan. Posisi dalam persaingan. Saudara lebih kuat atau lebih lemah. Kalau lebih lemah, saudara harus berani. Harga lebih murah misalkan aja. Terus rencana keuangan. Rencana keuangan, ini ada estimasi pendapatan, lalu ada analisis break even point. Karena ini bermanfaat untuk menentukan harga. Kapan untung, kapan rugi. Dengan harga berapa saya untung, dengan harga berapa saya baru balik modal, misalnya penjualan. Ini nanti akan kami jelaskan analisis keuangannya pada pertemuan minggu depan. Lalu komponen rencana bisnis yang bagus, harus ada ringkasan eksekutif, harus ada deskripsi bisnis, ada strategi pemasaran, ada analisis persaingan, ada rencana desain dan pengembangan, ada rencana operasi dan manajemen, ada analisis rencana keuangan. Nah, ringkasan eksekutif ini harus jelas. Ada konsep bisnisnya kayak apa, gambaran umum, misi perusahaan,
Visi, misi, tadi ada gambaran. Misi perusahaan apa? Produk dan jasa yang dihasilkan. Ada analisis persaingan. Target dan ukuran pasar ini harus jelas. Ada strategi pemasaran dan ada tim manajemen dan ada keuangan. Kamu ceritakan keuangan yang mulai sumber keuangan, ada modal sendiri berapa, dari pinjaman bank berapa, pinjaman keluarga berapa, atau 100% modal sendiri. Kalau di tim manajemen ini harus ada strukturnya, yang bagian keuangan siapa, bagian pemasaran siapa, terus strategi pasar. Silahkan saudara uraikan. Yang kedua, gambaran perusahaan. Ini harus ada identitas perusahaan. Namanya apa? Misalkan nama perusahaan Cafe Goyang Lidah. Jadi kalau minum produk atau makan produk saudara, lidahnya bergoyang. Lokasinya di mana? Misalkan di Ruko Serba Indah misalkan. Terus ada badan hukumnya. Paling tidak ada izin usaha dagang misalkan. Ada visi dan misi perusahaan. Visinya apa? Misinya apa? Misinya adalah melayani pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah kepuasan kami atau memuaskan pelanggan. Gambarkan sekilas tentang produk Anda, uraikan. Spesifikasinya apa? Gambaran umum produk atau jasa saudara. Terus perkembangan saat ini. Misalkan aja saat ini perusahaan sudah siap semua bahan materi, tinggal operasional misalkan aja. Atau baru menyiapkan kantor, menginventarisir. Terus status hukum kepemilikan, ini bisa CV, bisa PT, bisa firma. Yang ketiga, strategi pemasaran. Lihat tren pasar dan pertumbuhan. Tren pasarnya apa? Sekarang misalkan baru tren produk kopi ori atau produk kopi campuran misalkan. Kopi Arabica campur Robusta, Robusta campur Liberica. Nah. Gambar pasar, uraikan dengan jelas. Misalkan dari umur, dari jenis kelamin, dari jenis lokasi. Oh, saya lebih mengarah ke remaja putra misalkan. Pemuda misalkan. Karena apa? Pemuda sekarang banyak yang nongkrong-nongkrong misalkan. Mereka butuh hiburan, butuh tempat untuk santai atau untuk bercandaria dengan temannya. Terus ukurannya berapa? Sehari mampu menyedot konsumen berapa? Oh, sekitar 100 misalnya. Terus tren pasarnya gimana? Cenderung dari bulan ke bulan cenderung naik. Nah, setelah ini bisa menentukan nanti peluang yang strategis apa. Oh, tidak hanya menghendaki varian kopi tadi, tapi lebih bervariatif. Ada yang menghendaki kopi untuk lelet, misalkan aja. Ada menghendaki dengan makanan ringan. Terus ada target pasar. Targetnya berapa? Saya 150 per hari. Satu hari, satu malam misalkan. Terus karakteristik pasarnya gimana? Apakah berfluktuatif? Ramai pada waktu weekend misalkan aja. Atau ramai pada waktu malam hari? Ramai di sore hari, siang? Sehingga saudara dapat menganalisis ini. Ini strategi pasar. Terus analisis persaingan. Nah, saudara harus tahu siapa pesaing
saudara. Posisi dalam persaingan ini, posisi dalam persaingan, saudara lebih unggul atau di bawahnya? Kalau di bawahnya, bagaimana strategi pasar saudara bisa merebut yang besar? Nah, sebagai ilustrasi ini, main sumo, ini lebih gede, ini lebih kecil. Ini saudara lihat. Bagaimana strategi si kecil ini jatuhkan yang besar ini. Di pertarungan olahraga sumo bisa saja yang gede belum tentu menang. Tapi bagaimana? Kamu saudara perusahaannya kecil, baru mulai. Nah, ini dipikirkan. Distribusi pangsa pasar, naik turunnya pasar. Kelebihan di bidang dibanding pesaing, ini uraikan. Oh, saudara rasanya lebih mantap, lebih oke, harga lebih murah, tempat nyaman, misalkan aja, pelayanan ramah, dan lain sebagainya. Ini silakan. Saudara uraikan untuk menganalisis pesaing. Jadi kelebihan saudara apa? Sehingga dengan adanya urean-urean menyangkut ini semua, orang yang mau menginvest misalnya melihat, oh tempat usaha kamu kok berprospek. Nah, kamu masih butuh modal enggak? Saya bisa titip saham, bisa titip uang. Atau ditawarkan, saya punya tanah kosong, tempatnya strategis. Kamu mau buka cabang di tempat saya? Nah, misalkan aja itu. Nah, tugas rencana bisnis lanjutan. Ini. Buatlah analisis, ini bukan analisis ya, analisis potensi pasar produk dari rencana usaha yang saudara rencanakan. Terus lakukan analisis terhadap pesaing dari produk saudara, dari produk yang saudara hasilkan, dan dari rencana bisnis. Ini tugas saudara. Silakan, ini bukan analisis tapi analisis. Baiklah, kuliah pada pagi hari ini saya akhiri sekian dulu. Kalau ada tidak jelasnya bisa WA ke dosen. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi kuliah hari ini bermanfaat bagi saudara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.